Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh tong hilap, jangan lupa nanti malam ada Persib Day, atau ya sudah masuk hari ini, sudah masuk Persib Day gitu ya. Jadi setengah 9 malam nanti 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar, dan juga streaming buat teman-teman yang memang tidak bisa menyaksikan secara langsung gitu ya, dengan berbagai macam alasannya. Ada yang sip malam, ada yang masih mungkin ingin nobar di luar dan lain sebagainya. Itu bisa menyaksikan di video.com dengan berbayar. Tentu saja biayanya per bulan Rp27.000, harga normalnya Rp40.000, tapi ya entahlah sekarang masih didiskon terus. Saya nggak tahu 2 bulan kemarin juga diskon terus, apa memang sudah sepi peminatnya atau bagaimana. Tapi yang jelas itu yang memang sudah ya ditentukanlah segitu ya, 27.000. Namun bisa juga melalui link alternatif yang memang gratis gitu ya, yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman Bobotoh. Teman-teman bisa nonton di Camel Live, di Jala Live, di RBTV Plus, lalu juga di Yandex TV. Klik saja streaming Persib PS Madura. Nah ini nanti juga keluar banyak pilihannya, atau melalui media sosial, baik itu di Snack Video, YouTube Facebook gitu ya, dan juga di TikTok. Ini biasanya banyak yang menyiarkan walaupun dengan rekaman seadanya, nu make HP teh gini ya, make HP direkam terus direkam deh gitu ya, biar teman-teman bisa nyaksiin live. Nah ini ya kumaha we carana Bobotoh mah ya, tapi yang jelas ya silahkan didukung saja dimanapun teman-teman berada. Yang tidak ke stadion juga mangga gitu ya. Kita doakan sama-sama Persib Bandung bisa meraih hasil maksimal nanti malam. Nah ini juga ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan. Mandatori teman-teman, wajib ketika Persib Day main. Jadi penukaran tiket ada 2 tempat, di Denjasaan dan juga di Sumarekon Mall Bandung atau di Sumaba. Jadi untuk teman-teman yang punya tiket timur, utara, dan selatan, itu silahkan menukarkan di Denjasaan Jalan Ibrahim Aji, atau kita mengenalnya Jalan Kiara Condong, Kircon gitu ya. Yang masih belum tahu, di pakai map aja, itu langsung ke tujuan gitu ya. Nah di Denjasaan ini itu parkir motor 5.000, parkir mobil juga 7.000 gitu ya. Jadi ya ada parkirnya tonton. Nah ini juga makanya mulai pukul 10 sampai dengan 19.30, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi di bulan Ramadan ini bukanya baik itu di Denjasaan maupun di Sumarekon Mall Bandung itu jam 10 pagi sampai setengah 8 malam untuk pembukaan tiketnya ya. Jadi itu tadi utara, timur, dan selatan silahkan menukarkan di Denjasaan. Nah kalau untuk yang mempunyai tiket VIP tribun manapun, mau VIP Barat, VIP bawah, maksudnya VIP bawah, VIP Barat Utara, VIP Barat Selatan, VBU Lounge, ini nukerinnya di Sumarekon Mall Bandung. Ya sama, jamnya jam 10 pagi sampai dengan setengah 8 malam, karena mengikuti jam operasional dari Mall Sumarekon gitu ya, yang buka jam 10. Jadi ya baru adanya jam 10 karena letaknya di tengah-tengah Mall Sumarekonnya gitu ya, di area outdoor tapi di tengah. Nah ini yang mana harus parkir juga teman-teman gitu ya. Jadi ya disiapkan saja. Untuk kalau di Sumarekon pembayaran parkirnya pakai e-money atau pakai flash gitu ya, kartu prabayar, atau memang pakai aplikasi Gojek secara online, tidak bisa cash. Jadi parkirannya di Sumaba ini tidak bisa cash teman-teman. Ingat, banyak yang memang kemarin ngeluh, aduh teboga iya teboga itu. Nah ini memperhambat nanti atau memperlambat teman-teman untuk keluar dari mallnya gitu ya. Atau alternatifnya teman-teman bisa parkir di Sinpansa atau di Pasar Modern Sumarekon gitu ya, jalan kaki sedikit baru nukerinnya
mallnya gitu ya. Jadi jalan sedikit aja lah untuk nukerin tiket daripada masuk ke mallnya, bayarnya kan nggak bisa cash, harus cashless katanya, pakai kartu atau pakai online gitu ya. Baik teman-teman, yang selanjutnya ini juga pesan mandatory gitu ya, jangan membeli tiket dari orang yang tidak dikenal. Nah ini memang masih banyak yang menjadi calo dadakan ketika Persib bermain di laga kandang, tapi untuk bulan puasa ini atau untuk bulan Ramadan ini jangan beli di calo dulu. Karena apa? Karena bukan dosa ya, nggak itu, tapi di Persib F saja masih banyak teman-teman, masih banyak tiket yang tersedia berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, karena mungkin ya beberapa orang punya pilihan masing-masing gitu ya, ada yang nyetadion, ada yang mungkin istirahat dulu, fokus ibadah dan lain sebagainya. Kita hormati saja masing-masing pilihannya, karena kan pulang taraweh juga 8:30 bisa langsung nonton Persib sebetulnya gitu ya. Jadi ya ini mah mangga saja, jangan beli di calo, lebih baik beli di aplikasi Persib saja karena masih banyak tersedia. Apalagi timur yang biasanya jarang banget kebagian, ini masih banyak gitu ya. Karena ya teman-teman Viking juga sekarang ngundang anak-anak yatim, katanya saking banyak tiket yang daripada teka jual, udah dikasih ke anak yatim piatu gitu ya. Nah teman-teman juga bisa katanya jika ada punya mungkin anak yang sudah yatim gitu, bisa didaftarkan ke Viking Persib Club, itu nomor WA-nya ada di media sosial Viking, jadi bisa nonton gratis, anaknya aja ya, bukan orang tuanya, anaknya aja. Nah ini selanjutnya apalagi ya yang harus saya Persib Store, katanya dari Persib Store ini banyak pesenannya ini teman-teman, jadi semuanya harus saya sampaikan. Dari Persib Store ini untuk jersey teman-teman, untuk jersey tersedia untuk yang player issue saja, semua tipe gitu ya, mau yang reguler, maksudnya yang Super League ataupun yang ACL 2 sudah tidak akan diproduksi lagi. Jadi yang ada saat ini terakhir, betul-betul terakhir. Kalau yang Super League kayak yang kita pakai gitu ya, ini masih ada batch terakhir tapi nggak tahu kapan. Jadi ya manfaatkan saja waktunya selagi ada, kita masih ada jatah teman-teman di bawah untuk jersey Super League yang home maupun yang away. Dan yang away ini langka, jadi hanya ada beberapa pieces saja gitu ya yang langsung ada dari Persib Store-nya, jadi dimanfaatkan. Dan yang terbaru ada untuk model koko, jadi baju koko Persib, baju koko lalu ada sarung katanya gitu ya. Kalau uhtinya mah ada kerudungnya juga. Nah ini silahkan, sudah model terbaru ada, kita udah dapat, sudah kita sematkan di bawah video, jadi dilihat-lihat saja semakin banyak dilihat semakin menarik biasanya gitu ya teman-teman, daripada nanti nggak kebagian kosong. Karena produk Kelme ini dalam jangka berapa waktu ini memang sangat sulit gitu ya. Jadi kalau sudah tidak diproduksi biasanya harus nunggunya berbulan-bulan. Jadi manfaatkan saja waktunya, lumayan gitu ya, punya gaji, punya sedikit tabungan, beli langsung jersinya, karena nggak tahu lagi kapan diproduksinya gitu ya. Tapi ya saran saya sih sepertinya akan sedikit sulit untuk jersey Kelme di beberapa bulan ke depan. Jadi yang ada sekarang manfaatkan selagi ada teman-teman. Itu mungkin informasi intermezzo di awal. Yang selanjutnya kita bahas update mengenai laga nanti malam, yang mana Boyan Hodak kan sudah fix gitu ya, sudah kita infokan juga tidak bisa mendampingi tim Persib Bandung di pinggir lapangan. Jadi nanti Boyan Hodak ada di kursi penonton di corporate box. Nah ini yang mana kalau untuk Igor Tolik pengganti Boyan Hodak sudah menyampaikan juga di konferensi pers malam bahwa dia pikir ya kita sudah melakukan 2 hari kemarin persiapan yang sungguh-sungguh, katanya kita juga sudah membaca arah permainan dari Madura United bagaimana, dan menurut
Igor Tolik tidak ada kata lain, tidak ada jalan lain. Persib harus menang, harus meraih poin penuh di GBLA, karena mengingat pesaing-pesaing kita juga sangat mepet banget gitu ya, apalagi Persija Jakarta yang mepet pisan gitu ya, walaupun kita punya selisih 2 pertandingan tapi mepet pisan lah. Jangan sampai terpleset. Sekali lagi, kita memenangkan seluruh laga di laga kandang di sisa putaran kedua. Insya Allah teman-teman, kita kembali juara dengan tentu saja ya, ini ada hitung-hitungan matematikanya gitu ya. Lalu juga untuk head to head dengan Madura United ya, kita dari 5 laga terakhir sangat superior teman-teman. 5 laga terakhir pertemuan Persib menghadapi Madura, baik itu di GBLA atau di Madura, kita menang 3 kali dan draw 2 kali. Jadi kita tidak pernah kalah dari Madura di 5 pertandingan terakhir. Namun ya, Igor Tolik menyampaikan bahwa sekarang Madura sudah berubah katanya. Sekarang pun dia, setelah kita amati videonya ketika bermain gitu ya, dia lebih banyak set piece dan juga untuk lebih banyak menyerang dari sisi tengah katanya, atau dari lini tengah. Nah makanya kemarin Persib Bandung ya akan melakukan hal yang sama gitu ya. Kita juga lebih defensif dan juga kita memang untuk memperlancar set piece juga. Nah ini ya, Igor Tolik kan dengan Boyan Hodak memang mantan pemain belakang gitu ya, jadi kemungkinan ya defendernya lebih oke lagi. Nah bagaimana dengan lini serang, ya itu mah Allahu alam lah, minimal menang aja gitu ya. Kalau kita mah nggak perlu mikirin berapa golnya, tapi yang jelas kita perlu poin gitu teman-teman. Baik, itu sedikit update mengenai nanti malam. Buat teman-teman juga kalau yang mau parkir di sekitaran GBLA ya mangga, kalau mau di perumahan warga insya Allah lebih aman gitu ya, karena di GBLA juga banyak, atau di dalam stadionnya juga banyak yang katanya helmnya masih hilang, lalu juga ya baret-baret motornya karena mungkin seseledekan teuing, paroek dan lain sebagainya. Takutnya memang ada hal-hal yang tidak diinginkan, mangga parkir di perumahan sekitaran perumahan warga Cempaka Arum saja. Itu parkirnya Rp10.000, sudah ada CCTV, sudah ada penjagaannya, security-nya gitu ya, pakai tiket, pakai STNK juga jangan lupa dibawa karena nanti dicek gitu ya. Pokoknya lengkap lah untuk pemeriksaannya, lebih lengkap daripada di stadion malah gitu ya. Nah ini juga untuk apalagi udah mungkin gitu aja untuk update sementara gitu ya. Jadi kita bacakan beberapa pertanyaan dan teman-teman yang ingin disapa saja teman-teman. Baik, yang pertama, Kang, bukannya Indonesia punya 2 wakil di ACL 2, kenapa peringkat 2 masih masuk ACGL? Gini teman-teman, mungkin kemarin juga masih ada yang gagal fokus ya. Untuk musim besok masih tetap dengan musim ini gitu ya. Untuk jatah tim dari Indonesia ini hanya 2, satu di ACL 2, satu di ACGL. Di ACL 2 ini melalui kualifikasi, lalu juga di ACGL ya kualifikasi juga kalau nggak salah gitu ya. Jadi satu di ACL 2, satu di ACGL. Tapi kalau untuk yang di musim selanjutnya di 2027-2028 baru itu dua-duanya masuk di ACL 2, nggak ada yang di ACGL, kecuali ya kan satu lolos langsung masuk ke ACL 2 fase grup, satu kualifikasi. Kalau kualifikasi ACL 2 ini klubnya kalah, nah baru masuk otomatis ke ACGL gitu ya. Jadi kalau yang aktif peraihan poin dari Persib dan Dewa ini aktifnya di tahun 2027-2028, bukan tahun depan tapi tahun depannya lagi ya. Lalu atau musim depannya lagi. Baik, lalu selanjutnya, Kang, bercak hitam di lapangan apa nggak bisa dihilangin? Itu merusak pemandangan. Kayaknya susah itu, karena kan baru gitu ya, rumput baru disandingin dengan rumput lama. Nah ini ya memang agak perbedaan warna, tapi kalau untuk kualitasnya justru enakan teman-teman gitu. Jadi ya sepertinya memang tidak bisa seestetik di mata gitu, karena ya lebih baik
mengedepankan kenyamanan daripada keestetikan gitu ya. Jadi ya dinikmatin aja lah apa adanya di GBLA ataupun di televisi gitu ya. Tapi sama teman-teman yang nonton di stadion ataupun yang nonton di TV itu melihat bentol-bentol hitam di lapangan GBLA karena ya perbedaan rumput baru dan rumput lama saja gitu ya. Lalu selanjutnya, punten Kang, pami rumputna digentos kuno enggal saberalami prosesna. Maksudnya seluruhnya gitu biar sama satu warna. Lama teman-teman, itu mah minimal 2 bulanan gitu ya, 2 bulan 3 bulan. Jadi biasanya pada saat libur kompetisi baru bisa diganti seluruhnya. Tapi kalau untuk di masa kompetisi ini mah paling ya tambal sulam aja yang udah kecabut gitu ya, ditambal. Nah ini ya mungkin makanya totol gitu ya. Selanjutnya, Tom Haye berapa lama di Belandanya Kang? Wah saya nggak tahu, tapi menghadapi Persebaya sepertinya sudah kembali bermain untuk Tom Haye. Lalu selanjutnya, kalau masuk ACL lisensi syaratnya bisa dilengkapi nggak Kang? Bisa, harusnya kan itu AFC ngasih jangka waktunya 4 bulan. Nah kalau misalkan sekarang mulai lagi ACL 2 itu kan sekitar bulan Agustus September gitu ya. Jadi sampai dengan bulan Juli itu otomatis sudah harus dilengkapi semua gitu ya. Jadi sebelum liga ini selesai dan sebelum liga dimulai itu persyaratan tuh sudah harus masuk ke AFC. Jadi ya kalau memang nanti dilihat kira-kira yang jadi juara Persib dan dengan siapa, misalnya dengan Persija, ya otomatis yang belum melengkapi itu nanti ada tuh form dari AFC-nya, mohon dilengkapi gitu apa yang kurangnya. Nah itu teman-teman gitu ya. Jadi ya kalau ngomongin saat ini ya memang udah nggak bisa diperbaiki karena liga sudah berjalan, ACL juga sudah berjalan. Tapi kalau di musim yang baru ya masih bisa diperbaiki kalau memang ya tidak ada masalah. Tapi kalau begitu diisi formnya dilengkapi masih ada masalah, ya tetap nanti ada keputusan terakhir dari AFC-nya lolos atau tidaknya untuk lisensi gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang Roni ari bobotoh anu tara ka stadion naon kasebatna? Bobotoh nutara ka stadion Bon Jovi ya, bobotoh Lajona TV atau apa, bobotoh anu tara ka stadion, bobotoh tara ka stadion, botak bobotoh tara ka stadion atau ya naon lah, ya itu sebutannya mah Bon Jovi. Tapi ya sama aja lah, mau yang ke stadion mau yang nonton di layar kaca, yang penting mah doanya ya, piduana anu paling penting mah, ya itulah. Sudah selesai mungkin ya pertanyaan, kita lanjut ke teman-teman yang ingin disapa. Ini juga tidak kalah banyak, kita ambil dari video terakhir kemarin teman-teman. Baik, yang pertama ada Kang Asep Nur Hidayat di Gado Bangkong, ada juga Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Bon Jovi di Kunti, Bon Jovi Kunti, Kuningan Timur, ada bobotoh di Luragung Selatan, ada bobotoh di Pangandaran, ada Kang Aceng Depok, lalu ada Babakan Sari Rosela 99 Cimahi Tengah, ada Mang Boim di Ciracas Jakarta Timur, ada di bobotoh di Lewi Kuda Kuningan, ada Boboko Bayongbong Garut, ada Bon Jovi Lapang Gumbira Nagrak Selatan, ada Kang Jainal Jatiwangi di Majalengka, ada Abah Abi di Jatinangor, ada juga Abah Hari di Jogja, ada Bapak Aki Salawi Panjang KC Sukarame Tasik, ada Kang Oyip di Garut, ada bobotoh di Sawah Lunto, ada Kang Udin di Pleret Cirebon, ada bobotoh di Pamulihan Kuningan, ada bobotoh di Cipicung, ada Kang Doni Cipatik Gunung Uruk, ada bobotoh di Rarahan Cibodas, dan ini mah pertanyaan terakhir. Nantilah selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya kita bahasnya teman-teman. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.